Ya, pemirsa, pamor emas sebagai instrumen investasi dalam beberapa tahun terakhir melaju stagnan meski tawaran investasi baik Juli beli fisik maupun berbagai skema lainnya tumbuh menjamur. Tawaran investasi emas dengan imbal hasil tertentu cukup menggiurkan meski muncul sejumlah kasus tak membuat bisnis ini meredup. Investor tetap rajin mengkoleksi emas dari sisi harga emas di dalam negeri relatif tinggi meski harga kontrak emas berakhir mendekati level terendah dalam 8 bulan terakhir. Hal itu seiring rendahnya tingkat permintaan fisik terutama dari India dan China. Apalagi sinyal The Fed menaikkan suku bunga masih berhembus kencang, membuat investasi bakal tertekan dibandingkan dengan mata uang dolar Amerika. Ya, dibanding investasi saham, imbal hasil investasi kurang atraktif cenderung bergerak lemah. Sejumlah sentimen global membuat pergerakan harga logam mulia kurang bergairah. Ditambah permintaan komoditas ini yang terbilang stagnan. Bagaimana prospek imbal hasil emas sebagai investasi? Kita akan membahasnya bersama analis komoditas emas, Jini An. Apa kabar Mbak Jini? Terima kasih sudah hadir di studio kami. Sekurang menarik itukah emas dibandingkan dengan instrumen investasi lain kalau kita kaitkan dengan beberapa sentimen? Kalau dibilang kurang menarik sih tidak ya, tetap investasi emas ini adalah salah satu investasi yang nilai daya tariknya itu cukup tinggi. Karena kenapa? Dibandingkan dengan aset lainnya, emas adalah satu aset yang memang untuk perbandingan dengan inflasi ini lebih relatif stabil dibandingkan nilai mata uang dan investasi lainnya gitu kan. Cuma memang ada beberapa faktor yang menjadikan nilai emas ini kenaikannya agak terlalu lebih lama dibandingkan investasi lainnya. Dan temponya kalaupun di fisik memang investasinya cenderung untuk jangka waktu yang tidak pendek ya, artinya jangka waktu yang panjang, minimal untuk 1 tahun. Kalau kita lihat pergerakan dari harga emas di masa krisis tahun 98 sampai dengan sekarang, kalau dibandingkan dengan instrumen investasi lain, pergerakannya cenderung lamban. Kalau kita lihat ini kemudian cocok untuk investasi jangka panjang. Untuk yang dalam bentuk kontrak berjangka, sebetulnya untuk sentimen The Fed sendiri, sejauh mana ini akhirnya membuat emas belakangan tidak terlalu menarik? Menarik ya, oke. Kalau untuk pergerakan di emas berjangka, memang salah satu sentimen dari The Fed menjadikan emas ini agak beresiko bagi para investor. Tentunya karena kita melihat juga angka stimulus dari The Fed ini selama tapering untuk bulan ini saja angkanya hanya tinggal sekitar 15 miliar US dollar dan itu pun rencananya bulan Oktober masih akan diturunkan. Jadi artinya kemungkinan bulan Oktober ini QE-nya akan selesai gitu kan. Jadi kemungkinan besar sampai dengan Oktober penurunan akan lebih dominan dan sepertinya untuk investasi emas di berjangka itu mungkin akan lebih dominan, mereka memilih untuk alternatif sell ya dibandingkan untuk hold buy-nya. Apakah itu juga adalah satu strategi yang cukup aman terkait dengan sentimen suku bunga The Fed ini untuk mereka yang kemudian memiliki emas dalam bentuk kontrak berjangka? Untuk aman, iya aman untuk kontrak berjangka. Mungkin untuk mereka yang bisa memantau ya untuk pergerakan kapan The Fed ini akan mulai melakukan pertemuan kembali, itu perkiraan pertengahan Oktober, dan pada saat momentum itulah bagi investor yang memang pegang untuk kontrak berjangka bisa memanfaatkan momentum tersebut. Gitu. Bicara mengenai ekspektasi, sebetulnya apa yang diekspektasikan investor yang memiliki emas dalam bentuk kontrak berjangka ini? Ekspektasi apa yang kemudian mereka inginkan dari The Fed ini sebetulnya, Mbak Jini? Kalau berdasarkan rumor yang ada, investor itu lebih melihat bahwa The Fed memang sekarang lebih fokus untuk menaikkan suku bunga. Dan kenaikan suku bunga ini memang nantinya cenderung akan lebih menguatkan nilai dolar. Makanya untuk tren ke depannya emas pun pastinya akan semakin melemah ya, artinya seperti itu. Untuk mereka yang memiliki kontrak itu hati-hati untuk yang pegang hold buy di level cukup tinggi gitu. Sebaiknya kalau jika memang ada posisi yang sudah di atas atau mungkin kemarin sempat beli 1.300, lebih baik mungkin agak ada sedikit mulai dikurangi. Ya, berapa lama kondisi ini akan berlangsung? Untuk penurunan perkiraan dominan sampai dengan pertengahan Oktober sampai akhir Oktober ini, karena kita lihat kan tapering akan selesai di bulan Oktober dan nanti setelah itu masuk tahun depan market akan melihat kapan The Fed ini akan mulai menaikkan suku bunga. Saat sebuah instrumen investasi terkoreksi ini menjadi satu momen yang cukup baik apabila ingin masuk di salah satu instrumen investasi dengan harga yang cukup menarik. Sebetulnya
setelah Oktober kah menjadi satu momen yang cukup menarik untuk bisa masuk untuk investor yang kemudian cukup tertarik dengan emas dalam bentuk kontrak berjangka ini? Oke, kalau untuk yang kontrak berjangka sebenarnya kan kita untuk penurunan atau kenaikan ini nggak akan terlalu berdampak besar ya, karena di sana kita bisa buy dan sell gitu kan. Nah, paling tidak kalau memang investor yang lebih cenderung memilih untuk hold buy dalam kontrak berjangka itu diharapkan bisa mungkin buy-nya pada level-level tertentu pada saat setelah FOMC digelar atau pada saat setelah The Fed mengumumkan pengurangan stimulus. Itu bisa dilakukan pertengahan Oktober, itu pun perkiraan angkanya berkisar di antara 1180. Jadi kalau mau masuk buy untuk emas berjangka boleh di pending di sana. Indikator apa yang kemudian akan dijadikan pegangan untuk investor merasa optimis untuk mereka kemudian tetap memegang emas ataupun tetap setia berinvestasi di emas sebetulnya? Emas ya. Kalau kita lihat beda ya, kalau mungkin di emas fisik kita akan lebih melihat investasi di emas ini lebih dominan karena menjaga nilai aset kita pada saat inflasi mulai meningkat. Terus kemudian untuk di pasar emas berjangka, instrumen yang bisa dijadikan patokan adalah di mana ketika tapering ini selesai, emas kan setelah tapering kemungkinan pada saat pengumuman harganya akan turun gitu kan. Nah, pada saat setelah tapering market ini akan menunggu. Jadi ada waktu selama kuartal keempat sampai dengan perubahan tahun ke depan itu belum ada perkiraan, masih belum ada stimulus apapun dari The Fed. Nah, nanti pada saat kuartal keempat itu kemungkinan market akan kembali rebound ke atas. Ini menunggu sampai dengan The Fed menaikkan kuartal keempat 2000 tahun ini, 2014. Tahun ini, oke. Ya, baik Mbak Jini, semakin menarik, kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Bisa kami akan segera kembali setelah jeda berikut, tetap di tempat Anda. Di dunia, Bold 4G Powerful, 4G Smartphone, internetan 10 kali lebih cepat. Nelpon pakai GSM-mu, internet dan call nyala bareng, kuota 70% lebih hemat. Bold 4G Powerful, bikin dunia internetmu semakin tanpa batas. Kembali di Dialog Market Corner, kalau kita lihat pergerakan dari IHSG kemarin ditutup melemah, ini terkait dengan ekonomi ataupun data ekonomi dari China yang buruk. China sebagai salah satu negara penyerap emas terbesar di dunia, ini sangat berpengaruh gitu ya. Kalau Anda lihat sentimen China sendiri seperti apa? Kalau untuk China memang untuk saat ini porsinya yang mempengaruhi harga emas memang cukup besar karena satu, dia konsumen terbesar mengalahkan permintaan dari India dalam 1 tahun terakhir ini. Dan kemudian kalau kita lihat ekonomi India juga sekarang sudah mulai nggak terlalu baik ya, atau artinya mengalami deflasi untuk saat ini. Jadi untuk China untuk kedepannya karena memang sekarang juga kelihatan dari data ekonominya juga tidak terlalu membaik, emas juga akan mengalami tekanan cukup besar karena faktor dari pertumbuhan ekonomi China dan India. Oke, ya secara proyeksi untuk pergerakan ekonomi China sendiri, Anda melihat apakah ini kemudian akan membaik atau seperti apa? Kalau untuk sejauh ini sih masuk di tahun ini kemungkinan masih akan melemah, artinya kenaikannya nggak akan terlalu signifikan seperti setahun terakhir yang lalu ya. Kemungkinan masuk tahun ini China masih akan terus melemah, malah justru cenderung akan stagnan sih seperti ini. Ya, kita ke penyerapan emas fisik di Indonesia. Apa yang kemudian membuat pergerakan harga emas di Indonesia tidak terlalu menarik sebetulnya, cenderung stagnan? Sebenarnya untuk Indonesia memang lebih cenderung stabil ya untuk harga emas secara fisik, karena kenapa? Untuk nilai tukar rupiahnya juga melemah karena kalau kita lihat indeks dolarnya juga menguat tajam. Untuk jauh ini dolarnya juga meningkat hampir 1 tahun tertinggi pada level 1 tahun tertinggi, dan itu pun juga menjadikan nilai tukar rupiahnya melemah. Jadi kalau lebih dilihat untuk harga emas fisik di Indonesia akan cenderung lebih stabil seperti itu. Oke.
Oke, ya, yang Anda rekomendasikan untuk investor dalam negeri terkait dengan emas fisik dan juga emas dalam bentuk kontrak berjangka mana yang rekomendasikan? Kalau untuk rekomendasi emas fisik di Indonesia adalah perhatikan ini ya, apa namanya, untuk setiap pertemuan atau the Fed itu biasanya kan akan sedikit ada penurunan dan mungkin bisa sedikit melemahkan dolar. Nah, pada saat momentum-momentum itu diharapkan investor sudah mulai menyiapkan dana untuk bisa mendapatkan emas di harga yang lebih rendah. Itu sesuai tadi yang kita bicarakan, mungkin pada saat pertengahan Oktober sampai dengan akhir Oktober itu boleh masuk untuk koleksi buy. Ya, karena November akan wait and see, kemudian sekitar akhir November dan juga Desember akan terjadi rebound gitu ya. Oke, proyeksi reboundnya akan mencapai berapa persen sebetulnya? Kalau untuk dilihat dari level sekarang, kalau untuk emas berjangka kemungkinan rebound pun hanya akan sekitar 1.258 sampai dengan 1.300. Kalau di emas fisik LM kita Indonesia mungkin perkiraan harganya hanya berkisar sekitar 500.000, stabil di level bulan Agustus ya. Baik, ya, Anda tadi merekomendasikan untuk sementara ini di sell terlebih dahulu ya. Betul. Oke, baik Mbak Jini, terima kasih banyak atas analisa dari Anda. Untuk Anda, selamat pagi. Ya, bagaimana menjalankan usaha rental mobil agar terhindar dari kebangkrutan? Tipsnya usai jeda.